Pemilu cenderung identik dengan ketegangan karena beberapa pihak akan memiliki pilihan yang berbeda dengan pihak yang lain. Namun, pemilu memiliki identitas keunikan sendiri di setiap negara. Setiap negara mempunyai keunikan sendiri dalam pelaksanaan pemilu. Inilah 10 fakta unik pemilihan kepala negara di dunia. Pertama, pemilu dengan waktu terlama. 5 minggu adalah waktu yang sangat lama untuk melakukan pemilihan umum atau pencoblosan. India merupakan negara kedua yang memiliki jumlah populasi manusia terbanyak di dunia. Karena hal ini juga yang membuat India mempunyai waktu paling lama dalam proses pemilihan umum. Untuk mengakomodasi jumlah pemilihnya, India membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk menentukan pemilihan atau melakukan pencoblosan. Pada pemilu terakhir tahun 2019 yang lalu, India membutuhkan waktu 5 minggu untuk memilih 543 anggota parlemennya, dan itu dilakukan selama bertahap selama 7 tahapan. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2019 lalu mengadakan pemilu serentak, dan akibatnya 700 lebih anggota ataupun petugas TPS meninggal dunia. Dengan begitu, bagaimana dengan India yang memakan waktu hingga 5 minggu untuk memilih pemimpinnya? Bisa kita bayangkan sendiri. Yang kedua, pemilu selalu dilaksanakan di hari Selasa. Selain Indonesia yang selalu melaksanakan pemungutan suara pada hari Rabu, Amerika Serikat pun memiliki ciri khas sendiri. Amerika Serikat akan melaksanakan pemungutan suara atau pemilu di hari Selasa, sehingga ini menjadi hal yang sangat unik karena pemilu dilakukan hari Selasa disebabkan para petani tidak bisa memilih di hari Rabu, yang disebabkan pada hari Rabu para petani pergi ke pasar. Hal ini berkaitan dengan peninggalan dari abad ke-19 yang berhubungan dengan petani. Pada masa itu, petani harus melakukan perjalanan jauh ke tempat pemungutan suara, namun mereka tak bisa melakukan pemungutan suara di hari Rabu karena harus menyiapkan hari ke pasar. Sehingga hari Selasa dipilih agar petani memiliki waktu berjalan ke tempat pemilu sekaligus punya waktu cukup untuk kembali ke rumah. Yang ketiga, pemungutan suara dari luar angkasa. Masih di seputaran Amerika Serikat, astronot Amerika Serikat yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional tetap memiliki suara untuk memilih sejak tahun 1997. Pemilihan ini pun diatur dalam undang-undang dan juga dalam prosedur pengiriman suara yang aman sampai ke luar angkasa. Setelah astronot menentukan pilihannya, surat suara akan kembali dikirim ke bumi. Nantinya petugas akan membuka dokumen yang telah dikodekan serta menyerahkan salinan surat suara astronot untuk dihitung. Dan begitu inilah pencoblosan antar planet. 4. Bagi yang tidak melakukan pencoblosan maka akan terkena denda. Australia menetapkan wajib untuk warga negaranya yang sudah berusia 18 tahun untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan federal. Siapapun yang tidak hadir pada hari pemilihan maka akan terkena denda sebesar Rp200.000, dan apabila pelanggar tidak membayar denda maka mereka bisa dikenakan hukuman yang lebih berat, bahkan berujung pada tuntunan perdata. Lain dengan Indonesia, mereka yang sudah dibayar melalui serangan fajar pun akhirnya tidak datang ke TPS. Meskipun itu dilarang, akan tetapi para calon masih melakukan serangan fajar agar dapat dipilih oleh masyarakat. Kelima, pemilu online. Masyarakat Estonia sudah tidak lagi mengantri di TPS untuk menggunakan hak pilihnya, karena sejak tahun 2005 Estonia sudah menerapkan pemilu online. Pada pemilu parlemen tahun 2023, Estonia lebih dari separuh pemilih memanfaatkan sistem pemungutan suara online. Estonia menjadi negara yang memanfaatkan digitalisasi bagi warga negaranya dengan kartu identitas dan PIN yang bisa dipindai. Identitas ini juga bisa digunakan untuk memenuhi sejumlah tanggung jawab sipil, termasuk membayar pajak hingga denda perpustakaan. Yang keenam, Raja Inggris tidak berhak memilih. Meskipun tidak ada dalam undang-undang yang melarang Raja Charles III untuk berpartisipasi dalam pemilu di negaranya, namun usut punya usut, mendiang Ratu Elizabeth II jarang memberikan suaranya agar terlihat sesubjektif mungkin.
pemilu paling otoriter. Korea Utara menjadi negara yang dikenal dengan kepemimpinan yang otoriter. Meskipun dengan otoriter, mereka menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala negara. 9,97% pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu lokal di tahun 2015 tidak mempunyai hak pilih untuk memilih siapa yang ingin mereka dukung. Pemilu di Korea Utara akan didahului oleh partai yang berkuasa. Pemilu di Korea Utara pun memiliki prosedur yang berbeda dengan negara lain. Untuk memilih pemimpin mereka, warga Korea Utara hanya perlu memasukkan kartu suara dengan nama mereka ke dalam sebuah kotak suara. Namun, ada kotak terpisah yang berisi surat suara yang dianggap berbeda pendapat terhadap calon pemimpin mereka yang sedang berkuasa sekarang. Sehingga seluruh kandidat yang terpilih akan memperoleh 100% suara, karena tidak ada seorang pun di Korea Utara yang memilih untuk berbeda pendapat. Jika mereka berbeda pendapat, maka suara tersebut dianggap tidak sah. 8. Pemilu menggunakan kelereng dan drum. Di Gambia, warga memberikan surat suara mereka dengan menjatuhkan kelereng ke dalam drum. Drum tersebut diwarnai dan menampilkan gambar kandidat. Setiap drum dilengkapi dengan bel yang akan dibunyikan setelah menentukan suara. Jika bel berbunyi lebih dari satu kali, petugas pemungutan suara akan tahu bila ada yang melanggar peraturan. Hal ini dilaksanakan lantaran literasi di negara tersebut menjadi sebuah isu, sehingga pemerintah harus kreatif. Sehingga ini sangat unik karena proses pemilihan kepala negara seperti permainan anak kecil. Demikian 10 hal unik dalam pemilu di berbagai negara di dunia.